bulan Ramadan ini disebutkan di dalam sebuah hadis merupakan bulan yang di dalamnya banyak rahasia. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan la yu'tahunna nabiyyun qabli." Di dalam bulan Ramadan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan Anda semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi 5 pemberian yang tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu orang pun, bukan satu umat pun, satu nabi pun. Nabi Adam tidak diberi, Nabi Idris tidak diberi, Nabi Nuh tidak diberi, Nabi Hud tidak diberi, Nabi Saleh tidak diberi, terus Nabi Ibrahim tidak diberi, Nabi Ishak tidak diberi, Nabi Yusuf tidak diberi, terus Nabi Musa tidak diberi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa tidak diberi 5 hal ini. Akan tetapi ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, amma wahidah, fa innahu idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihim. Jika awal malam dari bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan khusus, dengan pandangan rahmat. Wa man nadharallahu ilaihi, dan barang siapa yang Allah pandang dengan pandangan pada awal malam bulan Ramadan ini, lam yu'adzibhu abadan, maka dia tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Beruntung yang tadi malam menghidupkan malam, beruntung yang tadi malam bisa menjaga diri dari kemaksiatan, beruntung yang tadi malam dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah dapati dia dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang yang tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Wa mathaniyah, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyab indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk waktu sore adalah lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan bau daripada minyak misik. Kemudian adapun yang dimaksud dengan baunya lebih wangi daripada minyak misik, para ulama memiliki beberapa pendapat. Yang pertama adalah anna ma'na hadhil atyabiyyah raji ila annahu ta'ala yuthib ala khulufi fami sha'im thawaban akthar mimma yuthib ala isti'malil misik haitsu nadaba syar'u ila isti'malihi fil jam'i wal a'yad wa ghairiha. Yang dimaksud adalah bau mulut orang yang berpuasa yang tidak enak karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, itu diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang hadir ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik, majelis-majelis yang baik, hadir di dalam hari raya, hadir di sholat Jumat, hadir di majelis apapun yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
yang disunnahkan orang itu menggunakan minyak wangi. Siapapun yang menggunakan minyak wangi yang terbaik, Anda tahu bahwasannya minyak misik itu harganya yang terbaik bisa sampai jutaan. Bisa sampai jutaan, bisa sampai belasan juta. Kalau ada orang pakai itu minyak yang mahal seperti itu, yang mana memang dianjurkan oleh syariat bila orangnya mampu, pahala bau mulut kita yang tidak enak itu adalah lebih banyak daripada orang yang pakai minyak misik yang asli. Bukan minyak misik yang 1 mili 1 cc 5.000 15.000, bukan itu. Minyak misik yang asli itu mahal. Kalau ada orang pakai itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati Jumat, menghormati jamaah, menghormati majelis, itu pahalanya besar. Tapi bau mulutnya orang yang puasa adalah lebih besar. Ada juga yang berpendapat anna hadza fi haqqil malaika fayastatibuna ri'al khulufi akthar mimma yastatibuna ri'al misik. Ada yang berpendapat bahwasannya yang bisa mencium wanginya aroma bau mulut orang yang berpuasa yang dikatakan lebih wangi daripada minyak misik itu adalah malaikat. Malaikat itu mencium bau mulut kita yang tidak enak itu mereka senang. Bagi mereka ini baunya adalah lebih wangi daripada minyak misik. Dan begitu memang. Dan itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membuat kita bau mulutnya ini tidak enak bagi sesama manusia, tapi bagi malaikat dijadikan mereka mencium aroma enak. Itu tidak menjadi suatu hal yang mustahil. Dan malaikat itu kalau ada bau enak, mereka akan mengerubutinya, sama seperti madu dikerubuti lalat atau tawon. Berarti orang yang bau mulutnya seperti minyak misik itu senantiasa bersanding dengan para malaikat. Ada juga yang berpendapat yujazihillahu fil akhirah bi an yaj'ala nakhatahu atyab minal misik kama fi dami syahid. Di akhirat bau mulutnya orang yang berpuasa ini akan lebih wangi. Jadi ada yang berpendapat bukan di dunia. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah nanti di akhirat. Sebagaimana darahnya orang syahid itu kalau nanti di akhirat baunya tidak amis, tapi baunya wangi seperti bau minyak misik, bahkan lebih wangi daripada minyak misik. Begitu juga bau mulutnya orang yang ahli puasa nanti kalau di akhirat lebih wangi daripada baunya minyak misik. Pemberian Allah yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Orang yang berpuasa itu di dalam bulan Ramadan diistighfari oleh para malaikat di setiap hari dan malam. Selama bulan Ramadan, mulai tadi malam sampai akhir bulan Ramadan nanti, tidak ada satu detik pun kecuali malaikat beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan manusia Pak yang istighfar, malaikat. Pemberian yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada surganya. Fayaqulu laha, Allah berkata kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi ausyaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Surga itu disuruh untuk bersiap-siap. Wahai surga, bersiap-siaplah kamu, berhias dirilah kamu
untuk hamba-hambaku yang hampir saja mereka beristirahat dari payahnya dunia, beristirahat kepada rumahku dan kemuliaanku. Adapun yang kelima, wa amal khamisa fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Akhir malam daripada bulan Ramadan, akhir malam dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.